pendampingan untuk ibu ini calon guru penggerak. Nah, tujuan dan maksud kita hari ini berkumpul, kita ingin melihat sejauh mana yang sudah ibu ini pelajari dan yang sudah ibu ini lakukan sekitar 2 bulan menjadi calon guru penggerak. Nah, begitu. Sebelum kita diskusi, saya sampaikan, maaf Pak Ramdan, bukan kita mengubah visi sekolah yang sudah ada. Nah, saya kemarin sudah berkomunikasi dengan Bu ini bahwa hari ini kita membahas tentang visi misi sekolah, tapi bukan berarti kita merubah yang sudah ada, tidak. Ini karena bagian dari pelajaran mereka, proses pendidikan mereka ibu ini di guru penggerak. Nah, hari ini kita melihat lagi visi misi sekolah kita, di sekolah kita masing-masing. Nah, kita lihat kesesuaian visi misi yang telah kita buat dengan tujuan proses pembelajaran dan kurikulum kita. Karena kurikulum sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru SD Negeri 11 Surabaya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Ramdan dan yang terhormat pengajar praktik Ibu Marta dan yang terhormat juga Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah SD Negeri 11 Surabaya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita diberikan kesempatan di pagi Jumat yang berkah ini kita berkumpul khususnya di ruangan kantor kepala sekolah. Sebelumnya saya mohon izin Bapak dan saya mengucapkan terima kasih juga telah mengizinkan terus memberikan dukungan juga terhadap saya. Hari ini sebagai salah satu kegiatan saya di guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9, yaitu di mana beliau adalah pengajar praktik khususnya di kelompok saya atau saya sendiri. Beliau juga kepala sekolah di SD Negeri 24 Sungai dan beliau juga dulunya adalah peserta CGP. Jadi saya sangat bersyukur sekali mendapatkan pengajar praktik yang mendalami dari awal. Saya akan memimpin kegiatan diskusi ini, di mana kita akan mendiskusikan tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Silakan dilanjut, boleh. Sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita lihat dulu apa itu visi. Visi adalah cita-cita untuk memberikan sekolah yang memberikan tujuan pendidikan serta keunggulan atau kekuatan seluruh warga sekolah terkait wujud sekolah di masa yang akan datang. Harapannya, visi yang bertujuan esa seperti itu. Setiap pagi sebelum membuka pembelajaran anak-anak selalu menyanyikan lagu itu. Nah, penguatan yang diberikannya seperti itu. Pada dasarnya, ini Bapak Pendidikan menerangkan, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke visi, tentunya kita semua sebetulnya sudah memiliki cita-cita. Waktu kita masih kecil ya Bapak Ibu ya, izin baik sekolah, guru-guru juga. Waktu kecilnya pasti pernah ditanya mau jadi apa saat besar nanti. Ya kan? Pak Dian pernah ditanya seperti itu Pak Dian. Terutama orang tua kita di rumah. Mau jadi apa nak nanti besarnya? Sama halnya dengan sekolah. Kita guru. Di sekolah ini kita menjadikan anak ini apa? Karena kita kembali pada tujuannya, yaitu berpihak kepada murid. Kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid saat ini dan masa yang akan datang. Kedua, kita akan mendiskusikan kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan tujuan yang ketiga, melalui diskusi ini dapat mendorong pertumbuhan potensi diri
baik dari kodrat Allah maupun kodrat zaman. Izin Pak Soleh mendapatkannya pada hari ini. Di sini kita akan coba membuat dari kalimat penumpang ini. Mungkin Bapak Ibu sudah memiliki jawabannya, ya kan? Mohon izin Bu. Nanti Bapak Ibu menuliskan dan terus akan menempelkan di setiap ini poin-poin ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kita mimpi kita murid-murid itu yang seperti apa? Seperti apa? Kalau sudah selesai, boleh Bu ditempelkan di sini. Berikutnya nanti yang keduanya ada lagi. Kembali lagi ke pembelajaran awal, berpihak pada murid dengan landasan profil belajar Pancasila. Ya. Ini Pak Bu. Di sini Pak. Iya. Lanjutkan ya Pak ya. Betul. Itu balik Ibu. Lihatnya di bawah, Mbak. Benar salah nih. Sakit kan, Bu? Tidak apa. Bisa. Aman. Bisa Bu. Tidak apa Bu. Jangan kembali ya. Pada isinya ini. Oke. Yang berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah bertahun banyak sekali Bu. Bila maju sekali kan. Ya, kita percaya murid adalah apa Bu? Murid sebagai apa? Nanti kita ke depannya. Cita-cita itu, kita percaya bahwa murid kita adalah apa? Menjadi sumber, menjadi aset. Ya. Setelah ini kita akan masuk ke poin yang berikutnya. Di sini banyak sekali jawaban yang luar biasa ini. Nanti kita coba bahas satu persatu. Bisa jatuh. Mungkin jatuh. Pertanyaan yang
Berikutnya yang keempat, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang keempat ya Bu, kita warga di sekolah ini yakin untuk dan yang ketiga tadi, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jadi yang keempat tadi, kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini seperti apa. Kalau yang kita lihat dari kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sepertinya itu mengarah ke potensi anak-anak bakat dan minat. Apa yang terakhir? Semangat sekali sebenarnya Bu Nur untuk menuliskannya ini, ya. Karena kita ini membahas tentang visi, jadi cita kita ini benar-benar namanya ingin bersemangat sekali. Apa yang akan kita wujudkan untuk peserta didik kita nantinya? Bukan nanti juga, tapi dari sekarang sampailah nantinya.
Nanti isinya Bu, isinya sama. Dia, Buana, boleh semangat nih kalau untuk masalah anak-anak nih. Oke, udah siap Mbak Iya. Mana semangatnya nih untuk mendiskusikan apa? Cita-cita untuk muridnya. Ternyata Bu pun tidak mau kalah nih ya. Berakhlak yang baik, perilaku yang baik, kreatif dan bertakwa kepada Tuhan. Ada juga di sini berakhlak mulia, berprestasi, sopan. Dari kalimat rompang yang pertama ini, ternyata kita ingin mewujudkan kalau kita lihat dari rata-rata jawaban Bapak Ibu tentang akhlak, ya, tentang sikap religius. Nah, di pelajaran Pancasila itu ada 6 tadi poinnya. Salah satunya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jadi pertama kita dapat simpulkan dulu. Kita tolong Pak Soleh. Kalimat rompang yang pertama ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini rata-rata menjawab tentang berakhlak mulia. Apakah bisa kita tuliskan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Untuk awal kalimat pembukanya. Karena kita lihat dari mimpi ini rata-rata Bapak Ibu guru menjawabkan tentang beriman, tentang akhlak. Tujuannya utamanya sikap yang pertama itu adalah tentang religius. Jadi bisa kita tulis mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah ada yang menjawab aset bangsa yang bagus dalam kemajuan negeri ke depannya. Ada yang juga menjawab aset bangsa dengan karakter yang berbeda-beda sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi. Ada juga aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan bakatnya. Ada juga yang percaya bahwa murid adalah manusia yang kreatif, cerdas, mandiri, dan mencerminkan sikap tadi. Ini yang sesuai dengan keadaan Bapak Ibu di sekolah. Maunya seperti ini, bukan hanya di hari ini, tetapi juga ke depannya. Jadi kita ingin sekali peserta didik yang memiliki atau yang berakhlak mulia, yang berkarakter. Guru juga harus mengutamakan kepentingan peserta didik, mendapatkan pendidikan sesuai dengan karakter diri. Setiap peserta didik memiliki potensi serta bakat minat yang berbeda-beda, sehingga guru harus mendorong atau mengeluarkan atau menerbitkan bakat dan minat dari peserta didik tersebut. Ini simpulannya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju dari kalimat rompang tadi untuk hasil dari simpulan ini? Saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah saya untuk memberikan Pak. Gimana Pak? Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang berkarakter. Peserta didik yang berkarakter. Jadi kita percaya ya bahwa murid adalah aset yang memiliki karakter atau peserta didik yang berkarakter. Bagaimana Pak Dian? Yang berkarakter. Yang tidak akan kita wujudkan nantinya. Berikutnya, di sekolah kita mengutamakan siswa yang berakhlak, kepentingan murid, dengan mengembangkan karakter dan potensi murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Ada juga kebutuhan siswa
dalam hal dunia pendidikan serta mendapatkan pembelajaran di sekolah. Ada juga berpendidikan karakter. Lanjut, ada lagi perkembangan peserta didik sebagai acuan utama. Guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan ada juga di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Berarti di sini kita ingin mencetak anak-anak, selain mencetak prestasinya juga kita ingin mencetak hasilnya, yaitu karakter yang kita gali bersama-sama. Dari kesimpulan di sini, di sekolah kita mengutamakan apa? Berarti murid, ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid. Bisa dituliskan Pak Soleh kesimpulan dalam kalimat rumah tangga. Sekolah ini yakin untuk yang pertama mendapatkan pendidikan dan pengajaran mutu serta bersikap sopan kepada siapa saja. Jadi dapat kita simpulkan, kita dan warga sekolah ini paham bahwa dari pernyataan tersebut adalah menggali potensi. Jadi kita paham bahwa setiap peserta didik itu memiliki potensi, bakat dan minat yang berbeda-beda. Apakah hanya tiket kelas yang diperlukan? Apa ya, kalau di contoh di sekolah saya punya tiket Ada. itu boleh tidak? Berarti guru sama siswa. Tiket kelas Dan tiket guru. Ya. dan tiket guru. Lalu kalau masalah jamnya, bagaimana? Ini jam masuk kalau di contoh ya, kalau di saya subuh dikurang 15 murid sudah di lapangan. Iya. Saya pernah senang-senang. Ya, guru piket datang jam 6.25. Itu guru piket. Guru yang tidak piket datang jam 6.30. Nah, itu tentunya di kegiatan itu harus pasti, artinya kalau kegiatan itu pas. Jadi dia untuk kesepakatan. Nanti dijalankan gitu kan. Ya, jadi kita mulai dulu dari awal. Tadi kan sudah mengajar kegiatannya, juga kehadiran senam pagi kegiatannya. Kita mulai dengan senam pagi. Jam 6.45. Sudah paham. Pukul 6.45. Senam pagi. Terus juga selain senam pagi kita juga ada kegiatan untuk kita sholat zuhur, Bu. Ya kan? Sholat berjamaah. Sholat zuhur juga. Ya. Kalau kira-kira perilaku yang cerminkan orang tua, kegiatan apa kira-kira? Apa tuh? Ikutnya, nanti betul kan? Jumat bersih. Ya juga masuk juga bersih. Juga kegiatan orang tua, Bu, orang tua ke sekolah kira-kira. Memperingan robo-robo, ya kan? Orang tua menggunakan pakaian yang tadi, yang sopan. Boleh ya, Bu ya? Kegiatan itu kemana tuh? Kegiatan santai, Jangan santai. Jadi perilakunya. Yang kegiatan kebudayaan. Tadi apa tadi? Ya, Jumat bersih. Jumat bersih. Hut RI lah. Betul, Bu. Sebut Jumat gak, Nek? Jumat. Budaya bersih gak? Budaya bersih ya? Jumat kan harus hari Jumat yang bersih. Nah, apa lagi, Bu? Perubahan ya. Yang mencerminkan dari visi kita. Budaya bersih tuh. Berarti di P5. P5 boleh ya, Bu? Kita masukkan, Bu. P5. Kegiatan P5. Jadi kan dari membuang sampah, anak-anak bisa menghasilkan karya kita kegiatan P5. Nah, kira-kira bagaimana, Bu Nurila? Ada tambahan lagi, Bu Nurila? Itu budaya kata sopan tuh. Berbahasa. Berbahasa. Bahasanya tuh dalam lingkungan Berbahasa. saya. Baik dan benar. Bertutur kata. Bertutur kata yang sopan ya. Piket lingkungan gimana? Piket lingkungan. Karena untuk menjaga kebersihan bukan hanya di kelas, lingkungan juga. Oh ya, ya beda bersih tadi ya. Itu tadi kita udah masuk kegiatan zuhur. Ini literasi, budaya literasi, ya, literasi. Budaya membaca.
budaya Literasi. tutur kata pesan budaya Dari mau A nya double. abang ngiro orang ini. Gimana Bapak Ibu kira-kira? Ada apa lagi yang akan kita kira-kira mau kita wujudkan dari yang tadi kita bahas? Sekarang apa yang mau kita wujudkan? Ini yang kita wujudkan bukan hanya hari ini kan Bu? Kan ada budaya positif yang sebelumnya tetap kita terapkan, kemudian juga kita wujudkan ke depannya. Setelah saya melihat jalannya katakanlah musyawarah ataupun tadi masalah pembentukan visi misi, saya melihat ternyata memang kawan-kawan guru ini punya pemikiran, punya pendapat yang sangat baik sekali untuk menyampaikan visi dan misi untuk sekolah kita. Jadi pada dasarnya apa yang sudah ada yang Ibu tulis ini sudah terangkum semua di dalam visi dan misi. Dan ini sudah mewakili untuk kegiatan Dan juga potensi dari gurunya. Baiklah, jadi kita dapat sudah kesimpulannya. Nah sekarang Bapak Ibu juga sudah saya berikan visi sekolah kita yang lama. Dalam arti sudah dijelaskan sama pengajar praktik, bukan berarti kita akan merubah ya Bapak Ibu. Tetapi kita di sini akan apakah visi sekolah kita sudah mencerminkan dari poin-poin yang ingin kita wujudkan tadi. Nah, kita ingin mewujudkan ini sekarang dan akan datang, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Yang pertama kita lihat dulu, ini adalah visi sekolah Insinyur 11 Sungai Pinyu, di mana berbudi luhur, berprestasi dalam berbagai kegiatan, meningkatkan impact, menguasai impact, peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan, menjauhi pengaruh miras, narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah dari sini ya Pak siapa? saya pikir yang lama itu masih relevan juga berarti dari apa yang dari sampaikan yang kawan itu aja. Ya Pak, jadi memang seperti itu. Terus itu juga yang ingin saya sampaikan. Kalau ini memang tergolong per poin-poin yang kita wujudkannya. Mungkin nanti kita bukan ya Pak, mungkin nanti. Maksudnya bisa saya sesuai dengan perkembangan Merdeka Belajar Pak. Nah, nanti kita akan redaksinya itu mencakupi keseluruhan gitu Pak. Tapi ini memang sudah terbaik. Ini visi sekolah kita, jadi visi yang terbaik Pak. Nah, seperti itu saja Pak. Akan memilikinya dari perilaku sampailah ke prakasa perubahan yang akan kita cerminkan. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Mungkin ada guru ingin menyampaikan? Kira-kira? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi menurut saya ya, setelah kita membahas apa yang telah kita bahas terkait visi yang sudah ada sebelumnya ya, barulah kita mulai berpikir ya kan. Sebenarnya sebagian dari program atau kegiatan yang sudah kita susun tadi ya, sudah kita laksanakan di sekolah. Hanya saja tinggal penekanan dan tindak lanjutnya saja di lapangan. Dan nanti kedepannya mudah-mudahan setelah kegiatan ini di-refresh kembali, diingatkan kembali kepada kita, kegiatan belajar mengajar di sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan sekolah bisa kita laksanakan dengan lebih baik ke depannya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya minta kepada kepala sekolah Pak untuk memberikan kembali kegiatan pada hari ini Pak. Ya Pak, kegiatan hari ini Pak untuk isi-isi. Jadi sebagai kepala sekolah tentu saya berharap kawan-kawan apalagi sebagai guru penggerak, memang saya berkeinginan kalau bisa jangan satu guru penggerak dari SD11 ini. Kalau bisa semua yang muda-muda ini jadi guru penggerak semua. Nah, karena saya berkeinginan sekolah kita ini nanti akan tampil ya
tampil ke depan. Jangan sampai kata Bu Marta kemarin sekolah dia tak kelihatan di pusat. Nah, kita ingin sekolah kita ini kelihatan, kalau bisa besar begitu. Maka saya dari awal juga menyatakan kepada Bu Umi atau sebagai kawan-kawan semuanya, kalau bisa semua kegiatan kita ini diekspos di grup-grup apa, di YouTube tadi apa ke begitu. Nah, saya belum membuat Facebook dari sekolah kita, tapi kalau beberapa sekolah saya lihat tidak ada Facebooknya. Nah, meskipun saya ini nggak suka juga rasanya untuk mengekspos saya, masalah saya memang kurang saya mengekspos Bu, tapi saya berkeinginan sekolah kita ini kalau bisa awal-awal itu sudah tampilkan semua melalui media massa begitu, media elektronik. Nah, jadi seperti itu. Untuk apa yang telah dibuat di sekolah ini, saya setiap tahun masalah lingkungan sebagainya, setiap tahun saya menyusun program kerja, menyusun tugas dari guru-guru ini. Saya buatkan tugas tambahan masing-masing. Ada tugas tambahan untuk penataan taman dan sebagainya. Nah, jadi ada pembinaan upacara, penataan upacara, masing-masing ini sudah punya tugas tambahan di masing-masing di surat tugas atau pembagian tugas yang saya buat itu. Nah, tinggal nanti kawan-kawan yang merealisasikannya. Nah, saya salut juga kawan saya yang udah pindah sekarang itu kemarin cukup cakep dia kalau untuk bagian dia yang motong-motong bunganya. Menjak dia tak pernah motong-motong bunganya. Ya. Nah, itu betul-betul melaksanakan tugas. Jadi saya minta nanti kalau yang baru kawan-kawan ini saya beri tugas untuk penataan taman, ya kerjakanlah seperti itu saya bilang. Kita tidak mampu, kita bawa anak, membiasakan anak. Anak ini perlu pembiasaan Bu. Jadi jangan kita bisa berharap langsung tumbuh dia langsung bisa semua. Tapi pembiasaan pelan-pelan, nanti udah kita bimbing lagi dia bekerja nanti. Kalau yang awal-awal ini memang perlu masih bimbingan. Nah, seperti itulah nanti. Jadi yang seperti ini perlu juga pembiasaan. Kita motivasi dulu dia. Apa-apa yang perlu kita sampaikan ke dia yang untuk meningkatkan pembelajaran yang kita inginkan ini, ya. Baik mengenai penataan lingkungan, peduli lingkungan tadi, pelan-pelan juga kita bawa dulu anak-anak ini, dan kawan-kawan juga bila perlu dilibatkan juga. Nah, nanti setelah itu nanti akan timbul pembiasaan. Ini pembiasaan yang baik. Jadi kita lain kali nanti semuanya sudah terbiasa dengan apa yang kita program dari dulu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini hanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya di SD Negeri 11 ini, bukan hanya prestasi dalam bidang pengetahuan, ternyata juga di bidang keterampilan. Bahkan yang paling utamanya Bapak Ibu ingin anak-anak di sini memiliki karakter yang baik. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua juga diberikan kesehatan. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu telah mendukung saya, terutama melakukan ini dapat menggerakkan dua teman saya lagi. Di situ ada Pak Dian dan Bu Erna. Mudah-mudahan di angkatan 11 ini juga gol ya Pak. Jadi bukan hanya satu guru penggerak di sini, tapi ada 3 Pak. Jadi sangat, menurut saya itu sudah luar biasa, sampai 3 guru penggerak di sekolah ini kita sudah boleh Pak menjadikan sekolah penggerak di sini. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Marta. Dan terima kasih juga atas dukungan dan supportnya kepada tim kita Ibu Umi, juga untuk guru Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa selalu bekerja sama. Ya, karena dengan kerjasama itu akan terlihat hasilnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua.